wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Anawati. Saya PDP Angkatan 4 dari SDN 1 Mojarum, Kecamatan Bundang, Kabupaten Tulungagung. Di sini saya akan melaksanakan modul di 2.3 demonstrasi konseptual, yaitu tentang kucing. Di sini saya akan mempraktekkan praktek kucing, yaitu saya sebagai coachnya dan Ibu Alfi adalah sebagai kucingnya. Terima kasih. Terhormat Ibu Dr. Andasri Restu Wahyuningsih MPD, kritik dan saran selalu saya harapkan dari fasilitator untuk perbaikan saya di masa mendatang. Terima kasih. Pagi Mam Yeni. Pagi Bu Alfi. Sudah datang ya? Sudah dong. Gimana Mam hari ini? Mam hari ini kan berbatik teman-temannya. Alhamdulillah sehat. Cantik loh Bu Alfi hari ini, pakaiannya bajunya serasi banget. Kayaknya bahagia sekali. Ya Mam, aku hari ini tuh pengen curhat sama Mam Yeni. Oh bisa. Alhamdulillah hari ini saat ini lagi nggak ada kerjaan. Oke, gimana Bu Alfi? Gini loh Mam, menurutmu itu kalau tak kasih tugas itu jarang dia mengerjakan. Paling yang mengerjakan ya hanya itu aja. Ingin aku curhat sama Mam Yeni, gimana ya supaya anak itu mau gitu dan lebih bertanggung jawab dengan apa yang saya kasih tugas ke mereka. Oke, baiklah Bu Alfi. Gimana Bu Alfi mau di sini saja atau kita mau di kantin atau di perpustakaan? Karena kalau ya kesini tuh banyak teman-teman, lebih baik kita di perpus aja Mam. Di perpus. Oke. Luas. Oke, ya kita ke perpus saja sekarang. Yes. Kemarin kegiatannya gimana Bu? Sukses ya? Alhamdulillah lancar banyak teman dari berbagai kecamatan satu kabupaten Tulungagung. Sedikit ya, ketemu sama teman-teman, terus sharing bersama, gitu ya. Saya suka kan bersama. Bu Alfi, kita sekarang sudah di perpustakaan, kita sudah hening, nggak ada yang mengganggu. Silahkan kalau Bu Alfi mau cerita, mau curhat, saya siap untuk mendengarkannya. Gini loh Mam, menurutku itu kalau tak kasih tugas, kasih PR itu jarang mengerjakan. Terus kemudian Mam Yeni kan tahu tuh akhir-akhir ini tuh sudah kita mau menghadapi PTS. Terus menghadapi PTS, anak-anak itu kan butuh nilai yang bagus, butuh persiapan yang bagus untuk menghadapi ujian. Supaya mereka itu tunduk dan patuh dengan apa perintah saya gitu loh Mam. Bagaimana ya Mam ya dengan masalah seperti ini supaya anak-anak itu lebih rajin belajar, lebih bertanggung jawab. Iya begitu Bu, ini merupakan PR kita Bu ya. Sekarang gini Bu, saya ingin tahu tujuan Bu Alfi tadi untuk ini tujuan akhirnya nanti apa yang diinginkan Bu Alfi untuk pertemuan kita kali ini? Tolong dijelaskan dulu Bu Alfi. Tujuan saya ya dengan anak-anak itu lebih mempunyai sikap yang lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Terus menurut Ibu yang menjadi ukuran kalau ini sudah berhasil, ukuran keberhasilan pertemuan kita ini nanti bagaimana terhadap anak-anak? Anak-anak lah jadi lebih rajin mengerjakan tugas, apa yang diberikan gurunya itu dia juga mengerjakan, bertanggung jawab, lebih mandiri. Baiklah Bu Alfi, coba sekarang Bu Alfi ceritakan hal penting apa yang ada dalam hidup Bu Alfi untuk saat ini. Hal yang terpenting dalam hidup saya saat ini ya supaya anak-anak itu bisa menjadi orang yang berguna, orang yang bertanggung jawab, orang yang mandiri, bisa bermanfaat untuk lingkungannya. Baiklah, sebenarnya hebat sekali ya keinginan Bu Alfi, maksud saya. Nah sekarang coba Bu Alfi ceritakan hal paling penting dalam hidup Bu Alfi saat ini. Hal yang terpenting bagi hidup saya menginginkan anak-anak itu menjadi anak yang lebih mandiri, anak yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Wah hebat sekali ya sebenarnya prinsipnya Bu Alfi ya, semuanya untuk anak-anak. Menurut saya Bu, coba Ibu ceritakan hambatan-hambatan apa yang sekiranya nanti akan
terjadi di dalam proses kita ini? Hambatan-hambatan dari anak-anak, mungkin hambatan dari yang lain, silahkan Bu coba. Hambatannya anak-anak itu hanya mendengarkan saja, tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Jadi apa yang diinginkan Bu Alfi berarti belum terlaksana ya? Iya. Anak-anak masih males, masih tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan Bu Alfi begitu ya? Kalau begitu Bu, menurut Ibu kira-kira solusi apa yang tepat untuk anak-anak Bu? Solusi yang akan diberikan kepada anak kira-kira nanti apa? Bagaimana Bu? Saya akan memberi suatu aturan jika tidak mengerjakan tugas nanti akan kena sanksi seperti ini. Misalkan menyapu ketika nanti waktu istirahat, terus kemudian bersih-bersih kelas dan suruh mengerjakan di depan. Selama ini pelaksanaan gimana Bu? Maksud saya misalkan saya memberikan skala 0 sampai 10. Kira-kira di posisi mana saat ini Bu Alfi melaksanakan yang diinginkan Bu Alfi tadi? Kira-kira kalau skala dari 0 sampai 10, keberhasilan saya ini ada di posisi skala 6. Berarti masih jauh dari harapan ya Bu Alfi ya? Berarti ya ini memang menjadi PR kita harus gimana supaya anak-anak itu nanti karena kita pengen kan output dari anak-anak itu kan yang bagus gitu. Kalau nilainya masih 6 berarti kita harus lebih ini lagi Bu, lebih harus giat lagi, harus perhatian kita kepada anak-anak harus lebih lagi. Kemudian Bu, kira-kira rencana apa yang ingin Bu Alfi laksanakan untuk kedepannya Bu? Untuk masalah ini rencana-rencana yang dibuat oleh Bu Alfi itu kira-kira apa? Rencana sudah saya kasih tahu, sudah pendekatan ke anaknya, masih gitu-gitu aja ya Mas. Iya. Jadi saya ingin melakukan pendekatan dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya saya panggil ke sekolah, saya kasih pengertian kalau anaknya seperti ini, sikapnya seperti ini, minta bantuan orang tua untuk membantu saya belajarnya ketika di rumah supaya tanggung jawab dan tugas yang saya berikan itu terlaksana dengan baik. Wah, rencana Bu Alfi sebenarnya sudah matang ya. Berarti sudah direncanakan sebelumnya ya Bu ya. Menurut Bu Alfi, ukuran kesuksesan itu yang bagaimana Bu? Maksudnya ukuran kesuksesan apa yang menjadi keinginan Bu Alfi itu akan terlaksana itu ukurannya seperti apa? Coba diterangkan. Ukuran sukses saya ya anak menjadi anak yang berguna, anak yang bertanggung jawab, anak yang berguna untuk lingkungannya. Baiklah Bu Alfi, kita sudah masuk pada kesimpulan ya pertemuan kali ini. Coba Bu Alfi jelaskan komitmen apa yang membuat Bu Alfi menjalankan rencana aksi. Tadi kan Bu Alfi sudah merencanakan aksi selanjutnya. Kemudian komitmen Bu Alfi bagaimana untuk pelaksanaan dalam masalah ini? Komitmen saya bagaimana caranya supaya usaha yang saya lakukan itu bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kira-kira siapa saja Bu nanti yang akan terlibat dalam permasalahan ini Bu? Ya banyak loh Mas, yang pasti saya, murid-murid, orang tua, teman-teman kita yang ada di sekolah ini, terus kemudian yang terpenting adalah ibu kepala sekolah juga. Berarti seluruh komunitas sekolah gitu ya Bu? Ya, mereka memang punya andil yang besar ya Bu. Orang tua, kemudian teman sejawat, kepala sekolah itu tentunya mempunyai peran yang besar dalam masalah ini. Kemudian Bu, untuk melaksanakan tindak lanjut ini, kira-kira tujuan akhir dari ini apa? Tujuan akhir dari permasalahan kita kali ini apa kira-kira? Tujuan akhir dari ini adalah kita berusaha supaya anak-anak itu mempunyai sifat yang lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab dan berguna untuk lingkungan sekitar.
luar biasa. Sekarang Bu, kira-kira ini kan tadi Bu Alfi sudah merencanakan. Kira-kira kapan Bu Alfi akan melaksanakan rencana itu Bu? Secepatnya Mbak. Wah, bagus sekali Bu. Kalau gitu permasalahan kayaknya sudah tidak ada ya Bu ya. Berarti kita sudah sharing. Bu Alfi sudah punya rencana, kemudian Bu Alfi juga nanti akan bertanggung jawab kepada masalah ini. Saya hanya bisa berdoa Bu Alfi, semoga apa yang menjadi rencana Bu Alfi akan berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa melaksanakan atau mengikuti atau menjalani apa yang diinginkan oleh Bu Alfi. Terima kasih Mas. Oke, semangat. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Alhamdulillah baik. Sepertinya Bu Alfi bahagia sekali. Cantik sekali hari ini Bu Alfi. Kasih nggak Bang? Oh, cantik sekali. Ya, Bu Alfi. Aku tuh pengen ngajak Mami ini mau sedikit berbagi cerita. Bisa. Kebetulan saat ini saya lagi nggak ada kerjaan Bu Alfi. Ada yang bisa saya bantu Bu Alfi? Kalau Mami ini ada sedikit masalah dengan siswa saya pengen diskusi sama Mami ini. Tapi kalau di sini Mas. Oke, bisa. Gimana Bu Alfi mau kemana? Di kantin, di perpustakaan, atau di sini saja? Selama ini pelaksanaan gimana Bu? Maksud saya misalkan saya memberikan skala 0 sampai 10. Kira-kira di posisi mana saat ini Bu Alfi melaksanakan yang diinginkan Bu Alfi tadi? Kira-kira kalau skala dari 0 sampai 10, saya keberhasilan saya ini ada di posisi skala 6. Berarti masih jauh dari harapan ya Bu Alfi ya? Berarti ya ini memang menjadi PR kita harus gimana supaya anak-anak itu nanti karena kita pengen kan output dari anak-anak itu kan yang bagus gitu. Kalau nilainya masih 6 berarti kita harus lebih ini lagi Bu, lebih harus giat lagi, harus perhatian kita kepada anak-anak harus lebih lagi. Kemudian Bu, kira-kira rencana apa yang ingin Bu Alfi laksanakan
untuk kedepannya Bu? Untuk masalah ini rencana-rencana yang dibuat oleh Bu Alfi itu kira-kira apa? Rencana saya kasih tahu, sudah pendekatan ke anaknya masih gitu-gitu aja ya Mas. Iya. Jadi saya ingin melakukan pendekatan dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya saya panggil ke sekolah, saya kasih pengertian kalau anaknya seperti ini, sikapnya seperti ini, minta bantuan orang tua untuk membantu saya belajarnya ketika di rumah, supaya tanggung jawab dan tugas yang saya berikan itu terlaksana dengan baik. Wah, rencana Bu Alfi sebenarnya sudah matang ya. Berarti sudah direncanakan sebelumnya ya Bu ya. Menurut Bu Alfi, ukuran kesuksesan itu yang bagaimana Bu? Maksudnya ukuran kesuksesan apa yang menjadi keinginan Bu Alfi itu akan terlaksana itu ukurannya seperti apa? Coba diterangkan. Ukuran sukses saya ya jadi menjadi anak yang berguna, anak yang bertanggung jawab, anak yang berguna untuk lingkungannya. Baiklah Bu Alfi, kita sudah masuk pada kesimpulan ya pertemuan kali ini. Coba Bu Alfi jelaskan komitmen apa yang membuat Bu Alfi menjalankan rencana aksi. Tadi kan Bu Alfi sudah merencanakan aksi selanjutnya. Kemudian komitmen Bu Alfi bagaimana untuk pelaksanaan dalam masalah ini? Komitmen saya bagaimana caranya supaya usaha yang saya lakukan itu bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kira-kira siapa saja Bu nanti yang akan terlibat dalam permasalahan ini Bu? Ya banyak loh Mas, yang pasti saya, murid-murid, orang tua, teman-teman kita yang ada di sekolah ini, terus kemudian yang terpenting adalah ibu kepala sekolah juga. Berarti seluruh komunitas sekolah gitu ya Bu? Ya, mereka memang punya andil yang besar ya Bu. Orang tua, kemudian teman sejawat, kepala sekolah itu tentunya mempunyai peran yang besar dalam masalah ini. Kemudian Bu, untuk melaksanakan tindak lanjut ini, kira-kira tujuan akhir dari ini apa? Tujuan akhir dari permasalahan kita kali ini apa kira-kira? Tujuan akhir dari ini adalah kita berusaha supaya anak-anak itu mempunyai sifat yang lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab dan berguna untuk lingkungan sekitar. Nah, luar biasa. Sekarang Bu, kira-kira ini kan tadi Bu Alfi sudah merencanakan. Kira-kira kapan Bu Alfi akan melaksanakan rencana itu Bu? Secepatnya Mas. Bagus sekali Bu. Kalau gitu permasalahan kayaknya sudah tidak ada ya Bu ya. Berarti kita sudah sharing. Bu Alfi sudah punya rencana, kemudian Bu Alfi juga nanti akan bertanggung jawab kepada masalah ini. Saya hanya bisa berdoa Bu Alfi, semoga apa yang menjadi rencana Bu Alfi akan berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa melaksanakan atau mengikuti atau menjalani apa yang diinginkan oleh Bu Alfi. Terima kasih Mas. Oke, semangat. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih.